Berbahagia ini Bapak Ibu Dekan. Bapak Ibu Dekan, ini setelah rawuh di sini ada Pak Dekan, Pak Rahmat Muhajir, kemudian ada Bu Dekan, Bu Eli kalau tidak salah, dari psikologi, kemudian ada Bu Marta, ada Bu Yulianti, Bu Devi, kemudian dari AADLC juga ada, sudah rawuh, Pak Hafiz, oke, Pak Lukman, Pak Desta, dari ya ini Pak Desta ini palingan, karena ini nanti berhubungan dengan apa namanya, dengan keuangan nanti Mas Desta. Nanti berhubungan dengan keuangan. Iya, Pak. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, sebelum mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini nanti saya mau share, ini sudah bisa share ini ya. Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional merasa bertanggung jawab atau merasa karena adalah salah satu dalam tugas kami di situ ada yang menginformasikan tentang beasiswa-beasiswa luar negeri di sini, khususnya bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk kuliah di luar negeri, khususnya yang S3 Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sedikit akan memberikan info-info khususnya bagi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu Dekan mungkin nanti bisa disampaikan kepada Bapak Ibu Kaprodi. Bapak Ibu Kaprodi mungkin bisa yang hadir di sini, bisa disampaikan ke Bapak Ibu dosen yang hendak kuliah ke luar negeri. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbicara tentang saya ingin mengatakan sosialisasi tentang strategi mendapatkan beasiswa S3 luar negeri. Nanti mungkin apa yang akan saya sampaikan di sini banyak sedikit mungkin juga pengalaman pribadi, Bapak Ibu. Jadi pengalaman pribadi bagaimana mendapatkan beasiswa S3 luar negeri sampai yang berdarah-darah, sampai ujian IELTS sampai berapa kali nanti ya. Mungkin di sini akan saya share kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti bisa mengikuti sampai akhir. Nanti pada akhir slideshow mungkin ada sesuatu yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semuanya. Memang sengaja gongnya saya taruh di dalam slideshow terakhir supaya mensiasati Bapak Ibu on sampai tidak lama, paling presentasinya sekitar hampir paling sekitar 15 sampai 20 menit, mungkin nanti lebih banyak kepada tanya jawab. Di sini sebenarnya kami berharap kami juga mengundang Bapak Ibu Wakil Rektor, Pak Rusi juga kami undang, Bu Uti juga kami undang, kemudian Bu Norma khususnya yang berhubungan dengan SDM juga kami undang. Sebelum mengatakan ini, kemarin saya sudah diskusi sebentar dengan Bu Wakil Rektor SDM tentang kemungkinan bagaimana kita bisa menguliahkan dosen-dosen kita ke luar negeri ya, khususnya untuk S3 Bapak Ibu semuanya. Baiklah, ini yang hadir sudah berapa kira-kira ini, sudah ada 18 nih Bapak Ibu. Nah, baiklah. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lainnya, ini mohon di Bapak Ibu bisa dilihat slide one by one di sini. Ini banyak sekali berhubungan dengan pengalaman pribadi Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, nah ini hal yang paling penting. Hal yang paling penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan di sini, ketika kita mau mendapatkan beasiswa luar negeri, ya, hal yang paling penting itu adalah rekor akademik, Bapak Ibu semuanya. Jadi rekor akademik itu apa? Ketika kita mau melamar S3, kita juga perlu memiliki rekor akademik yang bagus. Rekor akademik yang bagus itu misalkan karya-karya apa yang telah kita bikin ketika kita kuliah S1 dan S2. Ya, misalkan kita memiliki tesis yang sangat baik, mungkin cum laude, terus hasil dari tesis itu mungkin dipublikasikan. Kemudian kita mempunyai banyak penelitian Bapak Ibu. Penelitian sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nah, ini sangat membantu Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu mempunyai satu karya yang monumental,
yang terindeks di dalam Scopus, mungkin ada Q1, Q2, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu kita ketika kita mau apply beasiswa ke luar negeri, ya. Atau mungkin Bapak Ibu pernah menjuarai karya tulis ilmiah, ya, mungkin. Tapi kalau yang berhubungan dengan karate atau mungkin olahraga dan lain sebagainya, mungkin kurang begitu dipertimbangkan Bapak Ibu semuanya, walaupun mungkin ada satu mungkin yang menginten, tapi tidak. Tapi yang paling utama adalah karya-karya monumental yang berhubungan dengan penelitian, jurnal, proceeding, dan lain sebagainya. Bagus pula kalau mereka itu adalah bereputasi internasional dan terindeks di jurnal-jurnal yang bereputasi internasional. Kemudian juga Bapak Ibu kalau mungkin sering menulis di artikel-artikel koran-koran berbahasa Inggris, misalkan kayak di Jakarta Post, The Straits Times, dan lain sebagainya. Ini salah satu hal yang sangat penting juga yang Bapak Ibu perlu ketahui ketika Bapak Ibu mau melamar S3 di luar negeri, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini ya. Yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris ini Bapak Ibu, ya. Jadi kemampuan bahasa Inggris ini biasanya ini selamat datang Bude, Bu Alif Dahrau ini, Jih. Wah, ini harus disampaikan ke dosen-dosennya Bude ini, Jih. Sudah pernah ke Australia pada waktu itu, Jih. Tes. Jadi yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan ini pengalaman kami semuanya nih ya. Jadi bahasa Inggris ini yang nanti gongnya ini berhubungan dengan bahasa Inggris. Jadi hampir semuanya itu dosen permasalahannya adalah di bahasa Inggris. Karena kuliah di luar negeri itu nggak akan ditanyakan apa-apa. Yang paling utama pertama-tama dan utama yang ditanyakan adalah nilai bahasa Inggrisnya ini tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, setiap negara mempunyai nilai bahasa Inggris yang berbeda-beda. Kemampuan bahasa asing juga merupakan, ini saya katakan tidak cuma bahasa Inggris, tadi ada bahasa asing juga ya, merupakan persiapan yang substantif yang harus disiapkan. Misalkan skor TOEFL atau IELTS menjadi patokan di banyak universitas di barat. Jadi banyak sekali mereka menggunakan patokan itu IELTS sama TOEFL. Jadi kalau sudah punya IELTS sama TOEFL yang kira-kira memenuhi, itu sudah anteng. Jika hendak melamar beasiswa S3, sebaiknya kita memiliki skor TOEFL. Nah, ini TOEFL Bapak Ibu 600, itu yang TOEFL yang institutional TOEFL. Kalau yang IPT itu kalau sekitar 90 sampai 100. Nah, IELTS itu biar aman itu sekitar 7 Bapak Ibu semuanya. Ya. Pengalaman saya pas pada waktu daftar kuliah di luar negeri dulu, saya sebagai dosen bahasa Inggris Bapak Ibu, saya ikut ujian IELTS itu kira-kira bisa ditebak berapa kali Bapak Ibu? Saya ikut ujian IELTS untuk supaya bisa lolos. 2. Berapa kali? 2 kali, Pak. Ini sambil nyantai saja Bapak Ibu, ngambil ngobrol, nggak usah terlalu sepanang saya presentasi, boleh di Pak langsung di objek atau apa instruksi dan lain sebagainya boleh, ya biar enak gitu ya. Berapa kali Pak? 2 kali, Pak. 5 kali saya ikut ujian. Saya ikut ujian itu 5 kali, sebulan 2 kali pada waktu itu. Lapangan. Iya, sebulan sampai saya ujian 2 kali. Nilai belum keluar seujian lagi, nilai belum keluar seujian lagi, sampai 5 kali. Ujian IELTS. Akhirnya yang kelima itu yang bisa lolos. Ya. Yang kelima ini yang bisa lolos itu ada satu ceritanya ini Bapak Ibu semuanya. Jadi pada waktu itu saya masih ingat turun dari lift di Semarang. Nah, istri saya bilang begini, ya kan Ibu belum mengizinkan kuliah di luar negeri. Masih ingat pada waktu itu, astagfirullahaladzim, iya ya. Ibu belum mengizinkan saya kuliah di luar negeri. Saat saya keluar dari lift, sebelum saya menuju ujian, saya telepon ibu saya. Bu, hari ini saya mau ujian IELTS, Bu. Ujian sing kepira kiye, ujian yang kelima, saya bilang itu. Nah, aku selalu bukan berarti nggak lulus, nilainya kurang, ada yang 6, dilalah kok ada yang skornya, jadi ada yang mungkin ini tinggi 7, skornya di bawah ada. Jadi kan harus rata-rata harus skornya tidak boleh di angka 6,5 misalkan. Oh ada yang di angka di bawah 6,5. Ini sudah 7,5, ini 6. Akhirnya bolak-balik sampai 5.
Terus ibu saya bilang, ya Allah, ya ibu saya bilang, ya wis tak izina, dia bilang gitu. Ya wis tak izina, masih ingat saja. Nah, setelah itu saya ujian yang terakhir itu alhamdulillah lulus Bapak Ibu. Setelah mendapat izin dari ibu. Sebelumnya sampai 5 kali nggak terlulus, sampai 4 kali nggak lulus. Mesti ada lah. Ini Bapak Ibu harus paham sekali lah. Ini tidak bisa ujian IELTS ini, kita latihan IELTS ini hanya 1-2 hari. Nah, nanti akan saya perlihatkan gong terakhir di slide terakhir itu. Apa langkah UAD yang akan kita, yang menjadi wacana UAD yang akan dilakukan oleh UAD untuk supaya ngebus dosen-dosennya IELTS-nya bagus. Ya, tapi nanti akan saya sampaikan setelah yang 5 slide ini. Nah, ini di Amerika ada yang namanya GRE atau GMAT seperti halnya TPA di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kemampuan bahasa Inggris ini sebagai modal, saya katakan modal dasarnya adalah bahasa Inggris. Harga mati. Keberkahan acara pada Pak, selamat datang Pak Wakil Rektor Akademik. Al-Quran. Welcome to this. Bapak Suwandi Kita lanjutkan ya, mohon izin. Hadirin dimohon untuk mendengarkan. Kemudian skor GRE atau GMAT tergantung pada jurusan yang hendak dipilih. Ini semacam tes potensi akademik Bapak Ibu. Ya, jadi tes bahasa Inggris mutlak harga mati, tidak bisa tidak. Kalau Bapak Ibu ingin kuliah di universitas-universitas yang berbahasa Inggris, bahkan universitas-universitas yang non bahasa Inggris pun sudah mewajibkan IELTS. Wah, ini kebetulan ada Raja IELTS-nya baru datang, ya Pak Budairi, itu AGLC-nya itu ya, sebagai expert IELTS-nya UAD nanti yang akan boost Bapak Ibu khususnya untuk IELTS-nya. Lanjut. Nah, selain kemampuan bahasa Inggris Bapak Ibu semuanya, ini penting sekali, ya, yaitu rekod sosial. Nah, di sini pengalaman berorganisasi menjadi poin penting. Ada beberapa perguruan tinggi itu karena mungkin alasan politis dan lain sebagainya. Misalnya waktu kita pernah aktif di BEM, UKM atau pernah menjadi pengurus Ormas, NU, Muhammadiyah, Karang Taruna dan lain-lain pun menjadi kelebihan tersendiri Bapak Ibu. Jadi play with apa namanya aktivitas mahasiswa kita. Jadi kita sangat penting aktivitas mahasiswa itu sangat diperhitungkan. Pihak sponsor biasanya suka orang-orang yang memiliki track record sosial. Biasanya ini ya, tidak semuanya, tapi commonly ya, biasanya tidak semuanya. Sebab mereka diharapkan dapat menjadi motor bagi komunitasnya setelah kembali ke tanah air. Karena mereka punya alasan politis, misalkan contoh Pak Bima Arya, ini Bima Arya gampang saja dia mendapatkan apa namanya beasiswa S3 di luar negeri, misalkan di Australian National University NU, S3-nya Pak Bima Arya di sana. Kemudian ada teman saya Pak Nur Huda Ismail, nah, beliau itu ahli teroris Indonesia, ya, beliau nggak minta-minta. Malah Monash University yang minta supaya dia kuliah di Monash pada waktu itu, karena sangat dia punya track record di dunia tentang terorisme dan lain sebagainya. Sekarang dia menjadi apa namanya research fellow di Nanyang, Singapura. Nah, ini salah satu rekod sosial. Jadi rekod sosial ini hal yang perlu dipertimbangkan juga ketika Bapak Ibu ingin melamar beasiswa S3. Jadi kalau punya rekod sosial yang banyak, tulis aja sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin tulis aja yang panjang di CV-nya tadi, ya, biar yang baca stres dewe gitu ya, yang baca stres dewe nanti. Oke, lanjut. Nah, ini persiapan teknis. Nah, ini Bapak Ibu perlu ketahui juga persiapan teknis yang Bapak Ibu perlu ketahui ketika mau daftar S3 di luar negeri. Yang pertama adalah menyangkut kemampuan kita memahami prosedur standar dan kriteria yang telah ditetapkan pihak sponsor. Bapak Ibu harus membaca secara detail syarat-syaratnya. Karena beda-beda tergantung pada beasiswa apa yang hendak kita kejar. Apakah kita sedang mengejar beasiswa ADS, Australian Development Scholarship, atau Chevening yang dari Inggris, Fulbright dari Amerika, DAAD Jerman, ataupun Ford Foundation.
tiap-tiap sponsor beasiswa punya prosedur standar dan kriteria masing-masing. Sebagai pemburu beasiswa, kita harus cermat memahami apa maunya sponsor dan apa yang membuat mereka tertarik kepada calon penerima beasiswa. Pemahaman yang baik tentang apa maunya sponsor akan sangat membantu kita dalam menyusun strategi yang efektif untuk menarik perhatian mereka. Nah, contoh yang tadi saya katakan, track record tadi. Jadi kayak misalkan di Monash University, dia ingin tahu tentang bagaimana how terrorism in Indonesia, bagaimana how to solve the problem in terrorism, bla 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 lama. Dia nyari kira-kira siapa yang ada orang-orang di Indonesia yang ahli dalam bidang terorisme, mungkin bisa kuliah S3 di sana. Jadi ibaratnya tidak ada makan siang gratis dari Monash Uni ketika mengambil salah satu teman saya, si Nurhuda Ismail, untuk kuliah di sana. Pasti ada sesuatu. Karena si Nurhuda Ismail ini ahli dalam bidang terorisme Indonesia. Kalau Bapak Ibu ngetik di dalam di YouTube channel Nurhuda Ismail itu, kemarin kita juga pernah mengundang di UAD. Nah, di sini ada sesuatu yang diinginkan oleh Monash University. Nah, di sini. Jadi ini hal yang sangat penting juga tadi, di samping persiapan teknis ini tadi ya. Jadi Bapak Ibu harus membaca secara detail apa yang diinginkan, apa yang disyaratkan oleh beasiswa-beasiswa itu. Misalkan syarat ADS akan berbeda dengan Chevening, Fulbright, DAAD, Jerman ataupun Ford Foundation. Ya. Nanti mungkin dari tiap-tiap sponsor punya prosedur yang beda-beda, dan Bapak Ibu biasanya kalau tidak benar-benar perhatian dengan apa yang disampaikan itu akan miss satu udah, secara administrasi kita lewat udah, mereka tidak akan mempertimbangkan kita. Sehingga pemahaman yang baik tentang apa maunya sponsor akan sangat membantu kita dalam menyusun strategi yang efektif untuk menarik perhatian mereka. Jadi ketika kita menulis proposal dan lain sebagainya, itu juga akan sangat membantu mereka. Oh, ini yang maunya nih. Karena apa? Banyak sekali sponsor-sponsor itu ingin mencari informasi tentang Indonesia, about health, tentang kesehatan, about the economy, about the social science, about the environment, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, mereka bisa menggalinya itu dengan cara memberi beasiswa pada dosen-dosen yang memang concern. Biasanya, maka itu di setiap beasiswa-beasiswa itu mesti ada topiknya. Oh, ini mereka yang ingin cari topiknya ini. Mungkin Australia ingin cari yang jurusan ini. Chevening mungkin yang cari jurusan lah. Ini Bapak Ibu harus benar-benar membaca apa yang mereka mau. This is very, very important. Nah, langkah konkret ya Bapak Ibu, membaca baik-baik website dan pengumuman mereka tentang beasiswa. Banyak sekali pengumuman beasiswa yang ada dari setiap universitas itu ada. Tinggal kita mau tidak untuk membuka itu. Nah, kelemahan kita biasanya adalah tentang administrasi. Ketika kita harus mengisi form ini itu dalam ini baru mereka itu terbiasa dengan hal-hal yang detail Bapak Ibu semuanya. Nah, sedangkan kita mungkin kebanyakan tidak begitu senang dengan sesuatu yang detail sehingga kadang skip. Nah, ini kesalahan kita. Maka itu membaca baik-baik website dan pengumuman mereka tentang beasiswa. Di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang kandidat yang seperti apa yang sedang mereka cari. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memoles diri kita agar dilirik oleh sponsor itu tadi. Nah, bagaimana cara memoles diri kita itu? Ya, tidak perlu harus pergi ke salon Bapak Ibu semuanya ya. Salon kita adalah bagaimana tentang prestasi yang telah kita punya apa saja kita tunjukkan kepada mereka. Nah, di situ biasanya nanti semakin CV kita semakin panjang dan lengkap, itu akan semakin menarik dan akan semakin membuat mereka mungkin Anda, Bapak Ibu semuanya akan lebih mudah diterima, akan lebih dipertimbangkan ketika CV-nya panjang dan lengkap sekali Bapak Ibu semuanya. Ingat Bapak Ibu semuanya, yang mendaftar itu adalah ribuan. Ya, yang mendaftar itu adalah ribuan, Bapak Ibu semuanya. Yang mendaftar ini adalah ribuan. Jadi cuma satu. Misalkan yang mendaftar Monash, misalkan yang mendaftar Melbourne Uni, misalkan yang mendaftar itu tadi beasiswa yang ada dari Australia misalkan. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui juga di samping beasiswa-beasiswa ini, sebentar ya. Nah ini di samping beasiswa-beasiswa ini
yang saya sebutkan tadi, ini nomor 4 ya. Ada juga beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh universitas itu. Jadi beasiswa tidak hanya dari yang saya sebutkan tadi, ada ADS, ada Chevening, ada LPDP, ada Fulbright, ada DAD, ada Ford Foundation. Di samping beasiswa-beasiswa itu juga ada beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh universitas-universitas masing-masing. Banyak universitas-universitas di China yang notabene mereka memberi beasiswa kepada calon S3-nya itu. Ya, saya kemarin dapat info ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang menginginkan kuliah di luar negeri yang khususnya yang di China, nanti bisa japri dengan saya, nanti kemudian saya hubungkan dengan universitas-universitas yang ada di China yang mencari calon S3. Ya. Jadi di samping yang ada di ini juga mereka ada juga beasiswa yang disampaikan atau yang diberikan dari universitas mereka. Ya, oke lanjut. Ini langkah konkretnya Bapak Ibu. Jadi berkas-berkas yang sudah kita buat dengan susah payah itu akan dengan cepat masuk tong sampah kalau kita tidak benar-benar detail membaca apa yang ada di website informasi-informasi. Karena itu, pengisian formulir beasiswa adalah tahapan sangat penting dalam persiapan teknis ini. Pak, slide-nya belum ganti. Oh, belum ganti? Ya, masih yang Udah toh? Langkah masih konkret. yang academic record. Yang mana? Sekarang slide ke berapa, Run? Masih Ini academic slide record, yang Pak. ketiga sepertinya, Pak. Yang persiapan teknis sudah? Belum. Masih Dari tadi academic hanya record, itu. Pak. Kok di sini sudah ya tempat saya, Run ya? Atau mungkin di-share ulang, Pak. Ini rekod sosial sudah? Belum berubah ini, Pak. Belum berubah, Run? Belum. Masih ke berapa ini? Masih yang? Yang slide 3. Oh, slide 3. Sekarang? Belum. Masih, Pak. Sekarang saya ulang coba ya. Saya ulang. Saya share lagi. Oke. Ini apa? Yang slide ke berapa ini? Kemampuan bahasa asing. Nah, ini? Belum. Oke. Belum ya. Atau saya kirim ke kamu aja, Run? Siapa? Ibu ini saya kirim ke Nurun saja ya. Sekarang bisa, Bapak Ibu? Halaman 3, Pak. Rekod sosial. Iya, betul. Persiapan teknis sudah? Belum. Bisa dilihat? Ini slide ke berapa ini, Ron? 3 atau 4? Masih Ron? sama yang Pak record sosial. Yang 3 belum? Ya, berarti saya kirim aja, Ron, ke kamu, Ron. Oke.
Monggo Bapak Ibu sambil ngobrol mungkin ada pertanyaan monggo sambil menunggu yang saya kirim ke Mbak Nurun ini. Sudah Run. Coba di-share Run. Belum masuk. Nah, Oh iya. Bentar deh. yang keempat Run. This meeting is being recorded. Ya. Ya. Yang keempat Run. Masih 3 itu. Di sini udah berubah. Nah, itu dia. Coba Bapak Ibu lihat, sudah persiapan teknis. Sudah. Oke, kita lanjut. Jadi tadi sudah saya jelaskan persiapan teknis ini langsung 5 aja Run, langsung 5 Run. Saya sudah jelaskan yang keempat tadi. 5 Run. Apa sudah berubah 5 di sini? Nah, Bapak Ibu udah berubah belum 5 atau masih 4 Bapak Ibu? Masih 4. Masih 4 toh? Iya. Enable editing itu Run. Ya. Ya wes, ya lampah ya. Oke, langkah konkretnya adalah sudah saya jelaskan tadi, membaca baik-baik website dan pengumuman tentang beasiswa. Oke, sudah saya jelaskan tadi lah. Ini yang terakhir ini adalah gongnya. Coba Run yang kelima, yang terakhir Run. Yang terakhir yang slideshow yang ke-7. Ya, ini diperbesar Run. Bapak Ibu sudah melihat, J?
untuk slideshow yang ketujuh ini ya, strategi atau UAD, strategi UAD ya. Sudah dilihat Bapak Ibu semuanya bisa? Sudah, Pak. Oke. Ampun, Pak. Nah, mohon izin ini Bapak Rusdi dan Bapak Wakil Rektor yang lainnya. Sebenarnya ini kalau bisa itu ada Bu Uti dan Bu Norma, tapi di sini sudah ada Mas Destan, J. Di sini saya tuliskan berwacana, Bapak Ibu. Ini wacana, J. Nanti kalau kami mohon mungkin dari pimpinan, ini cuma wacana. Kalau misalkan ide ini bisa disetujui, ini mungkin Bapak Ibu dosen akan senang sekali, J. Bapak Ibu dosen akan senang sekali. Yang pertama yaitu mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris dosen-dosen yang hendak melamar beasiswa S3 luar negeri dengan cara yang pertama, membuat kelas khusus persiapan IELTS, GMT, TOEFL, ITP, dan lain-lain di lingkungan UAD. Di lingkungan UAD. Namun, saya nggak tahu, nanti saya tak diskusi dengan Pak Budairi, kami ya, bukan saya, kurang begitu yakin kalau dosen-dosen itu ketika misalkan Pak Budairi dari ADLC menyelenggarakan pelatihan TOEFL, IELTS, dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen akan datang terus, rutin, dan benar-benar memanfaatkan waktunya itu. Maka dari itu, kami membuka wacana untuk, kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Norma, Wakil Rektor SDM, bagaimana kalau misalkan yang pertama kok rada susah, langkah yang kedua yaitu mengirim dosen-dosen yang hendak kuliah ke luar negeri ke lembaga luar UAD selama 2 sampai dengan 3 bulan. Sehingga dosen bisa benar-benar konsentrasi belajar bahasa Inggris. Misalkan EDUK, itu satu lembaga yang telah sukses mengirimkan ratusan dosen-dosen untuk S3 ke luar negeri melalui beasiswa. Lembaga pelatihan ini ada di Bandung. Ya, jadi Bapak Ibu nanti pelatihannya itu di Bandung selama 2 sampai 3 bulan. Per hari ada 6 jam. Dan lembaga ini yang sudah sekarang yang ada di sana itu kemarin baru saya telepon. Ini insya Allah rencananya minggu depan saya dengan Pak Budairi, kemarin Bu WR SDM akan mengutus saya dan Pak Budairi dari ADLC untuk mengadakan studi banding ke sana untuk melihat bagaimana proses pengajaran bahasa Inggris di sana. Kenapa kok mereka bisa sukses untuk mendapatkan IELTS 7,5. Ternyata kuncinya mungkin kalau boleh saya sedikit share, ya karena mereka stay di dalam di camp, mereka ditaruh di camp selama 3 bulan, 2 sampai 3 bulan Bapak Ibu. Itu nanti wacana yang akan dibikin oleh wadah, apakah nanti disetujui, nanti karena ini berhubungan dengan keuangan, ya dan lain sebagainya nanti. Nah, jadi membuat kelas khusus yang diselenggarakan di WAD. Langkah itu kalau misalkan tidak bisa, langkah yang kedua mengirim dosen-dosen. Ya. Kemudian setelah dosen-dosen itu dikirim ke EDUK tadi dengan mendapatkan nilai yang bagus, yang sesuai dengan syarat PT luar negeri. Nah, ini wacana, ini baru wacana. UAD bisa menyeleksi para dosen untuk dikirim ke PT tujuan selama 1 sampai dengan 2 bulan untuk bertemu dengan calon supervisor dalam rangka pembuatan proposal sampai dengan disetujuinya proposal oleh calon supervisor. Ini dosen-dosen yang sudah mempunyai IELTS 7 ke atas, ini baru wacana, syukur-syukur disetujui oleh UAD, karena ini berhubungan dengan keuangan Mas Destan. Jadi berhubungan dengan keuangan, tapi saya yakin ini dosen-dosen senang, karena nanti kita kirim dosen ini ke luar negeri, misalkan ke Australia, ke Inggris, ke universitas yang dituju, tetapi harus diseleksi dulu, dosen itu sudah punya IELTS minimal 7, dan sudah punya korespondensi dengan calon supervisor yang ada di PT sana. Nah, ketika pergi ke PT luar negeri, misalkan ke Melbourne, Amerika, dan lain sebagainya, mereka tidak asal pergi, tetapi mereka bertemu dengan supervisornya, diskusi tentang proposal, sampai benar-benar proposalnya adalah accepted dan mendapatkan LOA unconditional. Nah, ketika sudah mendapatkan LOA unconditional,
di PT-PT yang universitas notabene adalah top universities, itu akan mudah untuk apply LPDP, Bapak Ibu semuanya. Jadi itu arahan ke depannya itu adalah yang bersangkutan itu bisa apply LPDP. Nah, syarat LPDP kan mesti universitas-universitas yang bonafit, yang kayak misalkan di Australia ada Melbourne Uni, ada Monash Uni, Australian National University, dan lain sebagainya, Harvard. Ya. Kalau memang sudah disetujui oleh profesornya dan mendapat LOA, insya Allah beasiswa itu tidak susah, Bapak Ibu semua. Itu wacana, ya. Ini baru wacana, tanda petik wacana. Saya pikir demikian untuk sosialisasi kali ini. Mungkin kita banyak diskusi saja, Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah ada Pak Wakil Rektor Akademik, mungkin bisa memberikan sepatah dua patah kata. Mungkin Bapak Rusdi Umar, monggo, kami persilahkan. Halo. Yang kami hormati, Bapak Wakil Rektor. Kami memohonkan izin. Oh, lagi di ruangan ya. Monggo Pak Budairi, mungkin dari ADLC Pak Budairi. Atau mungkin Bapak Ibu dosen yang lainnya. Pak Rusdi, monggo. Ya, halo. Halo. Halo Pak Budi, Pak Budairi, Ya. monggo. Oh, ya baik. Oke, saya mau Tenis. masih Tenis. Tenis. Jadi Pak Dwi tadi udah banyak bicara tentang apa yang disebut dengan social capital ya. Di sini aja. Halo. Halo. Ya, oke. Jadi Pak Dwi tadi sudah bicara banyak tentang ya beberapa hal termasuk social capital yang harus diperhatikan ketika mau apply. Saya mau fokus sebenarnya ke kunci pertama ya. Yang saya maksud adalah mendapatkan LOO, Letter of Offer dari universitas. Jadi saya melihat ada dua prasyarat yang harus kita penuhi. Berjalannya berhenti dulu Bapak. Berjalannya berhenti dulu, duduk dulu yang manis ya. Oke, siap. Tidak memang lagi menggem-menggem. Jadi yang pertama LOO ini, Letter of Offer dari universitas ini, ya, syarat utamanya ya, dalam hal kemampuan bahasa Inggris. Saya kira ini syarat yang sering jadi stumbling block bagi banyak applicant ya. Jadi yang harus kita seriusi ya mulai sekarang dan sebenarnya sejak awal dan berkesinambungan Bapak Ibu dosen ini harus secara continuous, secara jangan kemudian berhenti di jalan ya, harus terus menerus berlatih ya, untuk mengerjakan soal-soal IELTS ini karena itu prasyarat utama. Kalau kita nggak dapat LOO ya kita nanti tidak dapat beasiswa. Sebelum kita bicara tentang beasiswa, ya, kita harus punya dulu LOO ini. Nah, syarat utamanya ada IELTS ini tadi. Yang kedua, proses mencari supervisor. Ya. Nah, itu tentu kita sudah harus punya research proposal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah LOO ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan fakultas ya. Jadi LOO ini bergantung pada apakah kita sudah dapat supervisor yang setuju untuk mensupervise doctoral study kita.
Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mencari supervisor. Jadi kita masuk lewat fakultas, kemudian kita coba melihat-lihat ya di dalam fakultas itu nanti ada banyak sekali supervisor. Nah, kita pilih yang kita lihat profil mereka, kita pilih yang punya research interest sama dengan research proposal kita. Karena kalau tidak nanti kemungkinan besar juga mereka tidak akan setuju dengan topik research kita. Jadi Bapak Ibu perlu kemudian mempunyai wawasan yang luas tentang scholarship, artinya apa yang sedang dan sudah lama atau yang sedang current ya, topic currency namanya. Di dalam research itu ada topic currency. Di situ Bapak Ibu harus baca banyak artikel apa sih yang sedang menjadi pembicaraan sekarang ini, topik currency-nya. Dan juga kemudian dari profil supervisor itu kita bisa melihat ya rezim atau paradigma riset yang mereka anut apa. Ya. Jadi jangan sampai kita mengontak seorang supervisor yang katakanlah kalau kita bicara soal social science dan humaniora, dia berangkat dari paradigma riset misalkan dari kualitatif dan dia tidak ada di dalam profil riset artikelnya itu yang menunjukkan dia paling tidak pakai mixed method atau dan sebagainya. Maka ya kalau kita mengusulkan sebuah research topik yang kemudian metodologinya memasukkan semacam measurement atau apa kayak ya kemungkinan besar juga tidak akan disetujui gitu. Jadi ada topik currency, ada paradigma riset apa yang dia uphold, yang dia adopt supaya untuk lebih efisien saja. Jadi kita masuk lewat fakultas, kemudian kita cari ya research interest-nya apa aja di sana dan kita coba untuk mengontak salah satu atau berapa yang sesuai dengan topik riset kita. Tapi filenya harus 7 tadi gitu ya Pak Bud ya, minimal ya. Nah itulah kunci pertamanya itu masalahnya. Ya itu jadi dia nanti. Kunci utamanya itu. Dan beda fakultas juga beda minimum requirement masalahnya. Ya, ada yang 7, ada 7,5. Saya kira ya itu kuncinya ya, LOO langkah pertamanya. Oke, thank you Pak Bud. Nah soal nanti misalkan begini, soal nanti bagaimana proses korespondensi ya mengontak potential supervisor ini kami bisa bantu lah Bapak Ibu. Siap. Supaya bahasanya luas, supaya nanti kita harus culturally appropriate gitu loh. Secara cultural, the academic culture misalkan. Yep. Jangan sampai ya mungkin tidak banyak ini efeknya, tapi ya ini bisa berpengaruh cara kita menyusun teks ya redaksi ini supaya mereka juga melihat bahasa kita juga sudah matang ya dan sebagainya, sudah paham bahasa-bahasa korespondensi akademik ini korespondensi ya. Jadi kita bisa bantu supaya ya tidak ada misalkan di pihak sana tidak kok kayak gini, merasa mungkin jangan sampai bahasa kita itu bahasa misalkan kurang moderate ya, terlalu straightforward atau mungkin malah terlalu berbelit-belit dan sebagainya. Jadi itu perlu kita pahami. Oke, gitu aja sih. Ya. Oke, thank you very much Pak Buteri.
nanti Bapak Ibu semuanya nanti dari ADLC juga, karena kan kita bekerja sama dengan ADLC nanti untuk penyelenggaraan pelatihan dan lain sebagainya. Nanti Pak Budari tadi sudah bilang sudah akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam rangka korespondensi, mencari supervisor dan lain sebagainya. Tapi yang paling poin utama adalah you have to get IELTS. All the other English tests is the most important thing that everyone should understand and should underline. Iya. Kita nggak bisa kemana-mana kalau itu belum bisa bicara tentang applying scholarship kalau itu nggak beres dulu. Masih ingat Pak Budari, kita berapa kali kita jalan-jalan ke Surabaya, ke Solo, Iya. ujian IELTS. Karena udah penuh ya di Jogja waktu itu. Bapak Ibu, monggo Pak Wakil Rektor Akademi, mungkin Pak Rusdi akan sedikit memberikan tanggapan, monggo. Terima kasih Pak Dwi Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua KKUI, Bapak Dr. Dwi Santoso, dan jajarannya, dan juga dari LPP ada Bapak Budairi, dan seluruh peserta yang hadir pada acara pagi ini. Insya Allah kami dari universitas sangat mendukung ya rencana yang sangat bagus ini dari KKUI, bahwasanya untuk meningkatkan jumlah doktor itu didukung penuh ya. Jadi bahkan sudah dibuatkan skemanya oleh KKUI dalam rangka untuk mempersiapkan nilai-nilai bahasa Inggris yang menjadi syarat utama. Karena yang disiapkan ini adalah sekolah yang ke luar negeri ya Pak Dwi ya. Jadi khusus luar negeri. Ini khusus luar negeri, dan sudah banyak dosen-dosen kita yang kuliah di luar negeri. Contoh lulusannya ya ada Pak Dwi sendiri, ada Pak Budairi juga dari Australia yang jauh di sana, di daerah selatan ya, di mana berbeda musimnya dengan yang ada di utara. Kalau di utara itu bulan-bulan Desember seperti ini Februari ya, ini saljunya sedang dingin-dinginnya, tapi kalau di Melbourne ini sedang panas-panasnya. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada programnya Pak Dwi. Kami akan mendukung sekali, insya Allah. Jadi syarat utama itu harus dipenuhi dulu, memang sangat sulit ya nilai bahasa Inggris ini karena nilainya sudah ditentukan dengan nilai tertentu. Tetapi kita harus optimis, mengapa? Karena dari Pak Budairi, Kepala ADLC sudah sangat mendukung dengan adanya program pelatihan yang sudah disusun oleh Pak Budairi. Insya Allah program ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan hasilnya tentunya nilai-nilai dari nilai TOEFL itu bisa diperoleh dengan nilai yang dipersyaratkan oleh tujuan masing-masing dari kampusnya. Jadi mestinya tujuannya beda-beda dan persyaratan nilainya mestinya beda-beda. Apalagi di mana mereka yang bahasa pengantarnya bukan bahasa Inggris, tentunya akan berbeda dengan yang memang pengantarnya bahasa Inggris. Misalnya mereka yang akan kuliah di Jepang, kan pengantarnya di Jepang, kemudian disertasinya ditulis dalam bahasa Jepang dan semuanya dilaksanakan dengan bahasa Jepang, itu nilai syaratnya akan berbeda dengan yang ada di luar negeri dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Terima kasih Pak Dwi, saya kira itu dari kami sangat mendukung sekali. Mungkin ada pertanyaan Pak WR. Ya. Bagaimana untuk yang langkah konkret dari UAD Wacana yang slideshow terakhir yang kita mengirimkan, kalau sudah mendapatkan 7, kita bisa menyeleksi mereka, kemudian kita kirimkan ke universitas yang dituju oleh dosen yang bersangkutan. Sebelum dosen yang bersangkutan dikirim ke luar negeri, mereka harus sudah melakukan korespondensi dengan calon supervisor, sehingga ketika datang ke luar negeri tidak cuma datang tapi sudah jelas
ketemu dengan supervisor dengan siap dengan mendapatkan pulang mendapatkan LOA yang unconditional. Itu wacananya seperti itu. Tapi kan kami wacana seperti itu membutuhkan dana yang besar itu Bapak. Nah, monggo kira-kira masukannya gimana Bapak? Nanti bisa disampaikan ke pimpinan mungkin Bapak. Ya, ini akan kita sampaikan dan kita koordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Administrasi Umum ya. Kebetulan beliau di sini sudah ada Mas Desta ini, J. Kebetulan Bu Uti ini sekarang sedang membuka, memberi sambutan di acara jaringan wisata Muhammadiyah. Oh Dan iya. saya tadi juga ada di sana, kemudian pindah ke sini untuk mengikuti acaranya Pak Dwi ini. Insya Allah kita mendukung Pak Dwi nanti kita usahakan untuk pendanaannya ya. Bismillah. Tapi syaratnya itu tadi, ayatnya tuh 7. Ya. Terima kasih sekali Bapak Rusdi sebagai beliau sudah menyampaikan bahwasannya insya Allah UAD akan memberikan dukungan selama ini program ini bagus untuk Bapak Ibu dosen muda yang mau kuliah ke luar negeri. Matur suwun sekali Pak Rusdi, monggo. Sekarang mungkin kami langsung beri kesempatan untuk Bapak Ibu dosen untuk ya tanya jawab mungkin, monggo. Siapa yang mau bertanya tentang sosialisasi kali ini Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh, lagi berdoa. Saya Pak Dwi. Bentar. Siapa ya? Monggo. Monggo disebutkan dari prodi mana Bapak? Ya, saya Hendra Dermawan Pak Dwi. Monggo Mas Hendra, please. Untuk negara-negara tertentu, Jerman misalnya, studi S3 mungkin bisa begitu. Toh belum ada sponsor atau beasiswa yang di LOE, adakah skema dari UAD untuk menanggung living cost dan seterusnya begitu? Nah, ini yang dilakukan oleh kampus tetangga, mungkin UAD juga bisa melakukan inovasi-inovasi terobosan begitu. Kalau di negara-negara yang tadi studinya saja bisa gratis begitu. Pripun nih kok? Ya, oke. Kalau ini kan langsung berhubungan dengan pembiayaan, Pak Indra. Jadi di sini juga sudah ada. Tapi nampaknya kan di sini belum ada bukti. Jadi mungkin ini akan kita tampung, Pak Indra, wacananya bahwasannya untuk negara-negara yang non bahasa Inggris gitu ya, seperti di Jerman. Dan, karena kan mereka biasanya hanya memberi beasiswa untuk free, untuk tuition fee, begitu Pak Indra ya? Halo? Pak Indra? Biasanya mereka hanya memberi tuition fee ya. Ya, untuk living cost belum. Bagaimana kebijakan untuk kalau misalkan dosen yang bersangkutan sudah diterima di universitas yang bersangkutan, mendapatkan tuition fee free, bagaimana apakah UAD bisa memberikan living allowance gitu ya, selama kuliah di sana. Oke, monggo. Terima kasih Pak Indra, nanti masukannya akan kami sampaikan ke pimpinan Pak Indra. That's good. Karena ini tidak bisa langsung dijawab, karena mungkin butuh satu diskusi yang karena ini berhubungan dengan keuangan. Makanya saya katakan ini baru wacana. Mudah-mudahan wacana ini bisa ditangkap oleh pihak pimpinan. Thank you Pak Indra. What about the others yang lainnya? Ya. Ini Pak Dwi terkait dengan MOU yang sudah UAD lakukan dan itu menawarkan program khusus begitu ya, karena sudah ada MOU-nya begitu. Adakah informasi-informasi yang juga bersifat demikian Pak Dwi? MOU yang menawarkan beasiswa. Nggih. Artinya UAD sudah berjejaring dengan negara-negara tertentu, kampus-kampus tertentu. Nah, mungkin ada program-program yang itu menjadi
rancangan terdahulunya gitu, sehingga ada peluang untuk studi lanjut sebagai bagian dari MOA begitu. Ya, kalau ini mungkin bisa saya jawab. Jadi selama ini mitra-mitra kita itu tanda petik ya, quote and quote, selain China, mereka tetap mensyaratkan kita tetap membayar, Pak Indra. Jadi tidak ada, kalau yang berhubungan dengan studi, biasanya mereka masih tetap mensyaratkan kita untuk membayar sesuai dengan jumlah yang harus kita bayarkan. Tapi kalau untuk yang China, kemungkinan itu bisa. Kalau saya insya Allah kami dari kantor kerjasama dan urusan internasional bisa mengupayakan tapi kalau untuk negara-negara yang lainnya sampai saat ini nampaknya masih belum ada yang bisa memberikan ibaratnya kayak tuition fee dan lain sebagainya, gratis dan lain sebagainya, karena mereka pun mendapatkan atau mengharapkan ataupun mengandalkan beasiswa dari pemerintah mereka masing-masing. Yang biasa mereka lakukan adalah menyarankan dosen yang bersangkutan untuk apply. Nah, mereka membantu biasanya. Jadi contoh yang misalkan dengan Monash misalkan, kita sudah kerjasama dengan Monash University kan. Nah, dari Monash University biasanya misalkan kayak Pak Indra menghubungi sama Datbau. Nah, kemudian setelah kemudian Datbau membantu Pak Indra untuk Pak Indra, you can apply for this scholarship. Nah, nanti si Pak Datbau itu akan mengendorse dari endorsement itu kemungkinan bisa diterima Pak Indra dengan cara seperti itu. Jadi mereka hanya membantu dari segi endorsement, membantu supaya Pak Indra bisa apply beasiswa yang bersangkutan. Kemudian biasanya mereka akan kita udah kerjasama dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi sponsor untuk memberikan beasiswa kepada Pak Indra. Itu yang selama ini mereka lakukan. Begitu? Is that clear? Yeah, thank you for the explanation. Okay, we can talk later, okay? What about the others? Yang lainnya Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, sudah cukup? Is that all? Izin bertanya Pak Dwi. Monggo, cari siapa Ibu? Dari Intan Pak, Sastra Indonesia. Oh, monggo Bu Intan. Ya Pak, beberapa waktu lalu kan ada ditawarkan program seperti persiapan bahasa sama proposalnya, yaitu kalau nggak salah dari Muhammadiyah juga nawarin, terus dari Ristek juga nawarin Pak. Tapi kan syarat bahasa Inggrisnya untuk bisa masuk ke pelatihan itu 500 IELTS-nya dulu apa berapa gitu. Jadi ada standar minimumnya 600 atau 550 kalau nggak salah sih. 550 untuk TOEFL ITP dulu. Jadi kita harus punya modal ITP dulu biar bisa masuk ke pelatihan IELTS dan penyusunan proposal itu Pak. Nah, untuk misalnya di UAD atau mungkin ada rencana nggak Pak, misalnya bekerja sama dengan lembaga mana gitu untuk mengadakan pelatihan tersebut, karena mungkin bisa menjadi lebih banyak dosen. Jadi wacana kita, kemarin saya sudah diskusi dengan Bu Norma, bahwasannya nanti rencananya kita, yang pertama mungkin wacana awal diselenggarakan oleh ADLC. Tapi khawatirnya kalau misalkan diselenggarakan ADLC, nanti ADLC sudah berbuat, misalkan sudah semangat, sudah membuat program dan lain sebagainya, dosen tidak datang. Nah, kalaupun diselenggarakan di ADLC, kemungkinan ini yang bisa dilakukan yaitu dengan cara dikarantina itu, Bu. Nah, jadi misalkan pelatihan tidak di Jogja, tapi mungkin di Kaliurang atau di mana selama berapa minggu, 3 minggu, tidak cuma 1 minggu, minimal 2 bulan. Ya betul Pak. Minimal 2 bulan lah. Tetapi kalau di Jogja pun saya nggak yakin, mesti dia akan pulang lagi. Nah, kemarin wacananya, maka itu kita mau menyelenggarakan di IDUB yang ada di Bandung. Kita mau mengirim dosen-dosen ke sana, jadi biar lebih semangat, biar lebih konsentrasi, dan IDUB itu sudah punya pengalaman yang bahkan saya katakan ribuan dosen. Nah, rencananya, insya Allah besok minggu depan, kami kemarin ngobrol dengan Bu Norma, bagaimana Pak Dwi kalau misalkan nanti Pak Dwi beserta ADLC, nanti kita lihat, tengok kurikulum yang ada di sana, yang ada di
Aiduk, kalau misalnya kita sudah tahu proses pengajarannya seperti ini, karena insya Allah kita juga punya dari ADLC saya yakin sudah punya pengajar-pengajar yang sangat mampu untuk melatih IELTS. Nah, jadi kemudian alternatifnya adalah mengaplikasi yang ada di sana diaplikasikan di UAD, atau yang kedua mengirim dosen-dosen itu ke sana, ke Bandung, minimal 2 bulan. Kemarin wacananya Bu Wakil Rektor SDM seperti itu. Insya Allah mungkin itu akan bisa tercapai dengan IELTS 6,5 ataupun 7 gitu, Bapak Ibu. Kalau ide seperti ini gimana Bapak Ibu? Senang nggak kira-kira? Iya Pak, setuju Pak. Karena memang kemarin suami saya juga pelatihan yang dari Kemenak itu, tapi di Bengkulu, jadi malah nggak lintas kota lagi, jadi memang disuruh ke luar pulau gitu Pak, Pulau Sumatera. Jadi memang 1 bulan itu fokus belajar IELTS dan bagaimana cara menyusun proposal. Cuman memang belum sampai ke tesnya Pak. Kalau 1 bulan itu baru simulasi. Kalau di Aiduk itu sudah sampai tesnya, sampai tes IELTS-nya. Iya Pak, mungkin kalau sudah sampai tesnya mungkin bisa lebih baik, dan memang harus di luar kota dan ada syarat minimal, misalnya TOEFL ITP-nya berapa. Jadi ya yang ikut harus ada syaratnya. Jadi yang sebelum dikirim ke sana harus ada. Nah, kalau ya, menunjukkan dulu gitu. Ya, sebelum di sana itu dilatih di sini dulu. Ya, betul Pak. Jadi pelatihan di sini dulu untuk syarat untuk menuju ke Bandung. Nah, nanti untuk menuju ke luar negeri syarat yang dari Bandung itu. Ya, ada stepnya. Ya, mantap Pak. J, sama-sama. Thank you, that's good idea. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya monggo. Sebentar, ada pertanyaan nih ya, saya belum baca malam ini. Di-share ya, mohon di-share. Slide-show-nya oke. Ya, sudah, oke. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan, J. Monggo yang lainnya Bapak Ibu. Baiklah, kalau memang tidak ada, saya pikir cukup sekian Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi terima kasih. Dwi, satu lagi Pak Dwi. Ya, toh kita masih ada waktu sekitar 17 menit ini Bapak Ibu. Kita cukupkan di jam 10.30. Monggo Pak Indra. Saya lupa itu kebijakannya. Apakah ada kebijakan reimburse kalau kita mengikuti tes IELTS? Lalu jika ada berapa kali begitu Pak Dwi? Ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun untuk pertanyaannya. Ini kita tampung Pak Indra, nanti kita tanyakan apakah ada. Kayaknya belum ada peraturan itu mungkin Pak Indra. Nanti mungkin kita memohon kepada pihak pemerintah untuk memberikan peraturan yang kira-kira berapa kali toh yang harus di-reimburse, misalkan ujian IELTS, karena ujian IELTS kan tidak murah ya, sekitar hampir sekarang kalau tidak salah kalau dirupiahkan hampir 3 juta mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Indra. Bapak Ibu yang lainnya cukup? Monggo. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Pak Wakil Rektor Akademik, Pak Rusdi yang telah rawuh, mungkin Bapak Ibu Wakil Rektor yang lainnya, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, serta dosen-dosen yang ikut join, Pak Budairi khususnya dari ADLC. Kalau memang tidak pertanyaan, mudah-mudahan ini bisa segera terlaksana program ini, insya Allah. Kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya, khususnya dari para pimpinan yang hadir di sini, yang telah hadir Pak Rusdi Umar. Kalau memang tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.